Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang menentukan titik stasioner fungsi. Jadi, nilai stasioner fungsi f(x) dicapai jika f aksen x sama dengan 0. Jadi, tentunya ketika kita turunkan fungsinya, kemudian sama dengan 0, diperoleh nanti X yang membuat fungsi turunannya 0. Kemudian nilai X tersebut akan disubstitusi ke fungsi asli. Ini fungsi aslinya fx, sehingga diperoleh titik koordinat yang disebut titik stasioner. Terbagi 3. Yang pertama titik balik maksimum. Kemudian ini. Kemudian titik balik minimum, dan ada titik belok. Kalau grafiknya sudah digambarkan, ya jelas ketahuan. Seperti di sini. Ini kan fungsinya naik ya, fungsi naik. Kemudian koordinat ini ada di sini. Ini koordinat puncak ya. Nah, berarti di sini didapat nilai X-nya. Jadi di sini kalau di sini adalah titiknya adalah A, maka di sini adalah pasti di sini diperoleh titik X-nya adalah F aksen A sama dengan 0 ya. Dan di sini diperoleh FA, ini titik FA-nya. Jadi titik A, FA itu adalah titik stasionernya. Ini jenisnya apa? Ya ketahuan. Ini kan paling tinggi, berarti ini titik balik maksimum. Dari sini ke sini naik, kemudian turun, berarti ini yang maksimum, titik balik maksimum. Kemudian sini turun. Nah, dapat di sini ada lagi titik sini. Kalau di sini adalah B, maka di sini adalah F B. Dan tentunya B ini adalah F aksen B itu sama dengan 0 juga. Kalau kita masukkan di turunan itu nilainya adalah 0, sehingga di sini titik B, 0. Nah, kalau grafiknya seperti ini ya, berarti ini kan dari turun kemudian menjadi naik. Jadi kalau berubah dari turun menjadi naik, itu namanya titik balik minimum. Ini paling minim. Jadi titik balik minimum. Berbeda kalau di sini. Ini juga ada di sini, misalkan ada titik C. Maka di sini pasti F aksen C sama dengan 0. Turunan pertama, kalau kita substitusi nilai C-nya itu diperoleh nilai 0. Maka di sini adalah FC. FC ini, perhatikan grafiknya. Ini naik, kemudian menjadi naik lagi. Dari naik tetap menjadi naik, ini namanya titik belok. Gitu ya. Jadi ini titik belok. Kalau dari naik menjadi turun namanya titik balik maksimum. Kalau turun baru naik itu namanya titik balik minimum. Dan ketika dari naik menjadi naik itu namanya titik belok. Di sini pasti titik balik maksimum. Di sini titik, misalkan di sini ya. Berarti di sini titik belok, dari turun menjadi turun lagi. Bagaimana menggambarkan dalam bentuk kalimat matematika? Nah, fungsi naik kan sudah dipelajari.
sudah saya buat video sebelumnya. Linknya untuk menentukan interval mana naik atau interval mana turun bisa dilihat linknya di deskripsi video ini. Ingat, fungsi naik ketika ini naik ya, ketika f aksen x-nya besar 0, positif ya, itu kan naik. Dan ketika ini berarti f aksen x-nya kecil 0, ini turun. Di sini berubah jadi f aksen sini f aksen x-nya besar 0. Dan di sini juga f aksen x-nya besar 0. Kemudian di sini f aksen x-nya kecil 0, negatif ya, makanya turun. Di sini juga f aksen x-nya kecil 0. Kemudian berubah jadi naik, berarti f aksen x-nya besar 0. Nah, perhatikan ketika turunan pertamanya positif, kemudian negatif, itu namanya titik balik maksimum. Jadi di sini diperoleh titik balik maksimum, itu jika f aksen x besar 0, kemudian f aksen x kecil 0 atau negatif. Sebaliknya, titik balik minimum jika f aksen x-nya kecil 0, kemudian f aksen x-nya besar 0. Kebalikannya ini tadi. Dan titik belok jika f aksen x besar 0, kemudian f aksen x juga besar 0 lagi. Kemudiannya di sini maksudnya setelah pembuat nolnya ya. Ini setelah 0. Ini kan titik-titiknya sini. Setelah A ini positif baru negatif, berarti max. Gitu maksudnya. Nah, kemudian untuk yang ini atau f aksen x kecil 0, kemudian sama tandanya, f aksen x-nya juga kembali kecil 0, itu titik belok. Titik belok ada dua, kalau tandanya tidak berubah itu titik belok namanya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Nah, seperti ini. Tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya. Dari fungsi fx sama dengan sin 2x kurang 4 pada interval 0 sampai 2V. Langsung kita jawab saja. Berarti kan kita butuhkan yang pertama adalah turunan pertamanya. Berarti di sini didapat fx sama dengan sin 2x kurang 4. Berarti ini kita peroleh turunannya adalah f aksen x-nya adalah turunan dari sin adalah cos 2x kurang 4. Turunan 2x kurang 4 adalah kali 2.
turunan 2x kurang 4 2 ya. Berarti f aksen x menjadi 2 cos 2x kurang 4. Nah, selanjutnya kita f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0 berarti 2 cos 2x kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kan diperoleh kalau cos 2x kurang 4 sama dengan 0 atau cos 2x kurang 4 sama dengan cos berapa yang nilainya 0? Cos 1/2 phi. Cos 1/2 phi. Itu cos 90 ya. 1/2 phi itu nilainya 0. Sehingga diperoleh ini persamaan trigonometri. Diperoleh kembali 2x kurang 4 sama dengan plus min 1/2 phi tambah k kali 2 phi. Itu rumusnya untuk cos ya. Plus min. Selanjutnya kita ini bisa seperti ini. 2x sama dengan plus min 1/2 phi tambah k kali 2 phi. Min 4 pindah jadi tambah 4. X sama dengan ini bagi 2 semua. Plus min 1/4 phi tambah k kali phi tambah 2. 1/2 bagi 2 kan 1/4. 2 bagi 2 kan 1. 4 bagi 2 ya 2. Yang memenuhi adalah ketika kita mengambil k-nya 0, ketika k-nya 0, k sama dengan 0 berarti kita ambil positifnya dulu. Ini positif berarti x sama dengan 1/4 pi tambah 2. 1/4 pi tambah 2 ya. Karena ini kan 0. Kalau kita ambil negatifnya, berarti 2 dikurang 1/4 pi. Ada 2 ya, x sama dengan min 1/4 phi tambah 2 atau ditulis 2 kurang 1/4 phi. Kemudian kita k-nya sama dengan 1. Berarti diperoleh x sama dengan pi ditambah 1/4 pi itu didapat pi tambah 1/4 itu 5/4 phi ditambah 2. Ini tambah 2-nya. Kalau kita ambil negatifnya berarti diperoleh x sama dengan min 1/4 tambah pi. Ini kan 4/4. Berarti diperoleh 3/4 pi ditambah 2. Itu untuk k sama dengan 1. K sama dengan 2. K sama dengan 2. Berarti ini sudah lebih kayaknya ya. Kalau 2 phi kan ditambah sedikit pun itu sudah lebih pastinya. Ini 2 pi tambah sekian pasti sudah lebih. Sementara ini intervalnya 0 sampai 2 phi saja. Berarti untuk k sama dengan 2 tidak perlu kita uji. Setelah kita memperoleh nilai k-nya, k ini kita bisa tentukan nilai desimalnya. Ganti pi-nya menjadi 3,14 ya. Pakai kalkulator pun juga boleh. Jadi kita 1/4 pi tambah 2 itu nilainya kalau di kalkulator 2,78. Kalau min 1/4 phi tambah 2
itu diperoleh 1,21. 5/4 V tambah 2 itu nilainya sama dengan 5,93. Kemudian ini 3/4 V tambah 2 itu nilainya adalah 4,36. Ganti V-nya menjadi 3,14. Selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan ke garis bilangan. Karena kita menentukan yang mana positif, yang mana daerah negatifnya. Kita buat di garis bilangannya. Jadi yang pertama kita garis. Oh, sorry. Ini kurang bagus garisnya. Ini yang paling kecil dulu 1,21. Ini nilainya 1,21. Kemudian ada nilai ini 2,78. Kemudian ada 4,36. Kemudian selanjutnya ada 5,93. Berarti angka yang diuji adalah di sini kita 1,21 kan ada angka 1 di sini ya. Berarti sini ada angka 1. Sini ada angka 2. Sini ada angka 3. Di sini ada angka 5. Inilah yang akan kita uji. Di sini ada angka 6 daerah sini. Jadi kita uji 1, 2, 3, 5, dan 6. Di mana diuji? Di turunan pertamanya. Ini berdasarkan ini tadi. Nah, kita mau menentukan ini apakah f aksennya positif atau negatif. Gitu kan? Ini sudah kita dapat untuk yang membuatnya mencapai stasioner. X-nya sudah dapat. Ini ada 4. Cuma kita mau menentukan jenisnya. Disoalkan disuruh tentukan jenis. Nih. Tentukan koordinat. Kalau koordinatnya tinggal substitusi ini ke fungsi awal, fungsi soal. Itu dapat nilai Y-nya nanti. Nah, kemudian untuk jenisnya ya kita tentukan dulu berdasarkan turunannya. Turunannya itu ini ya. 2 cos 2x kurang 4. 2 cos 2x kurang 4. Berarti f aksen x-nya sama dengan 2 cos 2x kurang 4. Kita uji yang warna merah. Berarti kita pilih f aksen 1, 2 cos 2 kali 1 dikurang 4. Ini diperoleh 2 cos min 2 ya. 2 kali 1, 2 kurang 4 itu min 2. Ingat sekali lagi, ini karena kita menggunakan V, berarti di kalkulator posisinya harus radian. Jangan pakai dek digeri, jangan pakai itu. Karena beda nanti hasilnya. Jadi kita posisikan kalkulator yang kita gunakan, hitungannya adalah rad atau radian. Ini kalau dipencet itu didapat minus 0,83. Intinya kan ini negatif ya. Berarti di sini daerah negatif. Nah, kemudian kita uji kedua, f aksen 2. Sama dengan 2 cos 2 kali 2 kurang 4. Diperoleh 2 cos 2 kali 2, 4 kurang 4, 0. Cos 0 kan 1 ya. 1 kali 2.
cos 0 itu 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian f aksen 3, karena nilainya 3, 2 cos 2 kali 3 kurang 4. 2 cos 2 kali 3, 6 kurang 4 itu nilainya adalah 2. Sama dengan min 0,83 lagi. Selanjutnya kita coba f aksen setelah 3, 5 ya. Sama dengan 2 kali cos 2 kali 5 kurang 4 sama dengan 2 kali cos 6. Cos 6 itu 0, sekian, kemudian kali 2 dapat 1,92. Terakhir f aksen 6, 2 kali cos 2 kali 6 kurang 4, 2 cos 12 kurang 4 itu 8. Itu dapat 0,29 minus ya. Jadi posisinya ini positif, positif, positif. Di sini negatif, kemudian di sini positif, kemudian di sini negatif. Berdasarkan ini, ketika dicoba ini tadi yang mewakili 2 ada di daerah sini positif, mewakili 3 negatif, mewakili 5 positif, 6 negatif. Berarti jenisnya ini sudah bisa diketahui. Habis negatif baru ini artinya turun baru naik. Ini titik balik, pasti nantinya titik balik minimum ya, pastikan minimum. Habis min baru plus, berarti ini titik balik minimum. Habis naik baru turun, berarti ini max. Min baru plus, ini titik balik minimum. Plus baru ini adalah maksimum. Jadi ada 2 titik yang merupakan titik balik minimum dan ada 2 yang merupakan titik balik maksimum. Nah, sekarang untuk menentukan koordinatnya ya, untuk koordinatnya ini untuk menentukan jenisnya saja. Nah, sekarang kita menentukan nilainya ya. Jadi nilai yang diperoleh tadi ini ada ini ya. Untuk menentukan koordinatnya, berarti kita yang pertama untuk X sama dengan yang pertama tadi, min 1/4 pi tambah 2. Ini ya. Ini kan min 1/4 pi tambah 2, kemudian 1/4 pi tambah 2. Kemudian 3/4 pi tambah 2 terakhir ini. Itu yang akan kita uji. Di mana disubstitusi? Itu di fungsi awal atau yang ada di soalnya. Nah, ini fungsi awalnya. Fx sama dengan sin 2x kurang 4. Jadi kita substitusi di situ. Berarti ini diperoleh f min 1/4 pi tambah 2 ini sama dengan fungsinya tadi sin 2 kali min 1/4 pi tambah 2 ini ya kurang
4 sama dengan sin 2 kali min seperempat itu dapat min 1/2 V. 2 kali 2 4 kurang 4 kurang 4 0 ya, sama dengan sin min 1/2 V, karena ini 0 ya. Sin min 1/2 V sama saja min, ini ada di materi kelas 11 ya. Sin tadi kalau di sin min P adalah min sin 1/2 V. Min sin 1/2 Pi itu adalah min 1. Sin 1/2 Pi kan nilainya 1 ya, berarti ada minnya dapat min 1. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk X sama dengan 1/4 V tambah 2 dapat F 1/4 Pi tambah 2 sama dengan sin 2 kali 1/4 V tambah 2 kurang 4. Sama persis ini, yang diganti cuma X nya. Sin 2 kali 1/4 itu adalah 1/2 V tambah 4 kurang 4. Sin 1/2 V, nilainya juga 1. Di sini saja kita tulis. Selanjutnya untuk X sama dengan 3/4 Pi tadi ya, berarti F 3/4 V tambah berapa tadi itu ya, tambah 2 semua. Ini 3/4 Pi tambah 2, kemudian 5/4 Pi tambah 2 sama dengan sin 2 kali 3/4 Pi tambah 2 kurang 4. 2 kali 3/4 itu 3/2 ditambah 4 kurang 4 sama dengan sin 3/2 V. Sin 3/2 V itu adalah min 1 ya. Ini kuadran ketiga, 270. Iya, 270. Berarti diperoleh di sini min 1. Kemudian yang terakhir F 5/4 V tambah 2. Sin 2 kali 5/4 V tambah 2 dikurang 4. 2 kali 5/4 itu 5/2 tambah 4 dikurang 4. Sin 5/2 V itu adalah 1 ya, kembali 1, karena 5/2 itu 2 Pi tambah 1/2 V kan, 5/2, berarti sama saja kembali ke 90, nilainya 1. Berarti kita sudah memperoleh koordinatnya, tinggal disimpulkan ya, untuk yang ini koma min 1, ini min 1 ya. Bagaimana menyimpulkan dari jawabannya? Kita tulis di sini saja.
Jadi fx mencapai titik balik maksimum di titik yang mana tadi maksimum sini, ini maksimum 2,78 atau 2 tambah pi per 4 ya, pi per 4 tambah 2, ini pi per 4 tambah 2, dan yang mana tadi sini 5. Oh ini untuk maksnya, tinggal ditulis di titik pi per 4 tambah 2, ini ya, pi per 4 tambah 2,1. Ini kan y nya, fx nya, jadi di sini 1. Masih ada tadi yang maksimum dan yang 5 per 4. Waduh, kok ini ya, 5 per 4 V tambah 2,1 juga ini ya, 1. Itu titik balik maksimum. Dan fx mencapai titik balik minimum di titik, waduh ya, yang tadi yang selain ini berarti ada min pi per 4 tambah 2. Oh, kenapa begini? Koma, tadi min 1 ya, min 1, dan waduh kok lari-lari ya, 5 per 4 berarti ada tadi 3 per 4 V tambah 2, min 1. Nah gini, jadi sudah didapat ada 2 titik balik maksimum dan ada 2 koordinat titik balik minimum. Lumayan panjang pengerjaannya ya. Ya begitulah. Nah, selesai. Jadi saya ulangi kembali untuk prosesnya. Yang pertama, turunkan fungsinya untuk menentukan titik stasionernya. Setelah dapat turunannya, cari X yang membuatnya 0, membuat nolnya. Setelah dapat X-nya, substitusi dulu di turunannya. Yang mana disubstitusi? Yang ada antara ini di interval tersebut. Ini. Jadi kalau ada 4 pembuat 0 berarti ada 5 yang kita uji di turunan. Ini untuk turunan. Yang ini yang diperoleh pembuat nolnya kita substitusi di fungsi aslinya untuk mendapatkan titik y-nya. Kan x, y. Terakhir tinggal disimpulkan mana titik balik maksimum, mana titik balik minimum. Bahkan kalau ada juga titik beloknya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.